Para pelayat menghadiri pemakaman pejuang Lebanon Hizbullah Hassan Ghassan Hijazi di Tyre Deba, Lebanon Selatan yang tewas akibat serangan Israel. Pemandangan dramatis terlihat saat helikopter menyiramkan air dari udara ke rumah-rumah di Los Angeles, Amerika Serikat yang menyala dilalap api akibat kebakaran hutan. Selamat malam, Anda kembali menyaksikan Dunia Dalam Berita. Saya Oki Satrial. Kami awali Dunia Dalam Berita dengan menit utama. Di antaranya ada informasi mengenai pemakaman pejuang Lebanon Hizbullah yang tewas akibat serangan Israel, latihan pertahanan udara Iran untuk menghadapi konflik dengan Israel, penanganan kebakaran hutan di California, Amerika Serikat, dan penemuan terowongan ilegal di perbatasan Meksiko dan Amerika Serikat. Para pelayat menghadiri pemakaman pejuang Lebanon Hizbullah Hassan Ghassan Hijazi di Tyre Deba, Lebanon Selatan yang tewas akibat serangan Israel. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan 5 orang tewas dan 4 lainnya terluka dalam serangan Israel di kota Tyre Deba pada Jumat waktu setempat. Ibunda Hijazi yang sebelumnya juga telah kehilangan putra lainnya dalam konflik dengan Israel menyatakan putranya telah menjadi syuhada. Ia meyakini ini merupakan jalan menuju kebanggaan, kehormatan, dan martabat. Ulama Hussein Gabris yang menghadiri pemakaman menyatakan mereka tidak akan pernah mundur menghadapi apapun yang dilakukan musuh dan perlawanan pejuang Hizbullah akan terus berlanjut. Menghadapi ketegangan dengan Israel, Iran menggelar latihan pertahanan udara pada Sabtu waktu setempat. Media pemerintah melaporkan latihan ini merupakan bagian dari gelaran latihan selama 2 bulan yang dimulai pada 4 Januari yang sekaligus untuk menghadapi kembali berkuasanya Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump. Latihan mencakup latihan perang dengan pasukan elit Garda Revolusi Iran yang mempertahankan instalasi nuklir utama di Natanz dari serangan tiruan rudal dan pesawat nirawak. Militer Iran menyatakan latihan kali ini menggunakan pesawat nirawak dan rudal baru Iran. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan tentaranya telah menguasai permukiman Shevchenko di Donetsk dalam pertempuran terakhir dengan Ukraina. Pasukan Rusia juga berhasil menangkis sejumlah serangan Ukraina dan melancarkan beberapa serangan ke arah Kharkiv, Avdiivka, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson. Yevgeny Perisov, pejabat gubernur Oblast Tambov Rusia, menyatakan 2 gedung hunian bertingkat di kota Kotovsk, Oblast, terkena serangan pesawat nirawak Ukraina yang menyebabkan beberapa orang terluka. Sementara itu, Ukraina menyatakan telah menangkap 2 tentara Korea Utara di wilayah Kursk, Rusia. Untuk pertama kalinya Ukraina mengumumkan penangkapan tentara Korea Utara dalam keadaan hidup sejak terlibat konflik dengan Rusia dan merilis rekaman gambar mereka. Ukraina dan sekutu baratnya menuduh pasukan reguler Korea Utara telah terlibat dalam perang di pihak Rusia dan memperkirakan jumlah mereka mencapai 10.000 orang. Salah seorang tentara disebutkan memiliki dokumen militer Rusia, sementara yang lainnya tidak memiliki dokumen apapun. Kebakaran hutan yang melanda Los Angeles, California, Amerika Serikat semakin meluas. Tanker udara menjatuhkan bahan penghambat api, sementara helikopter menyiram punggung bukit yang berasap dengan air untuk mengendalikan kebakaran. Kebakaran hutan yang berasal dari kawasan Palisades di Los Angeles meluas hingga lebih dari 400 hektar dalam semalam. Petugas pemadam kebakaran bersiaga melindungi rumah-rumah di Mandeville Canyon dengan potensi kondisi cuaca yang memburuk selama 72 jam ke depan yang dapat semakin memperparah kobaran api. Pemandangan dramatis terlihat saat helikopter menyiramkan air ke rumah di Los Angeles yang dilalap api pada Sabtu waktu setempat. Rumah tersebut berada di lingkungan Encino,
di tepi barat kota tempat kebakaran Palisades terjadi. 6 kebakaran yang terjadi bersamaan di kawasan Los Angeles sejak Selasa 7 Januari telah menewaskan sedikitnya 11 orang dan merusak sekitar 10.000 bangunan. Petugas patroli perbatasan Amerika Serikat menemukan terowongan penyelundupan canggih yang membentang dari Ciudad Juarez, Meksiko ke El Paso, Texas, Amerika Serikat. Terowongan yang dilengkapi dengan penerangan dan ventilasi itu ditemukan setelah pihak berwenang berhasil melepas pelat logam yang menutupi lubang masuknya. Terowongan menghubungkan sisi perbatasan Meksiko dengan sistem drainase badai kota Texas. Pihak berwenang Meksiko dan Amerika Serikat bekerja sama dalam operasi tersebut. Agen Biro Penyelidik Federal FBI, John Morales, menyoroti pentingnya kerjasama kedua negara dalam menangani penyelundupan manusia. Penemuan terowongan itu menegaskan upaya untuk memerangi aktivitas ilegal yang mengancam keamanan perbatasan beberapa hari sebelum pelantikan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump yang memprioritaskan kebijakan anti-imigran selama kampanye pemilihannya. Pasukan terjun payung dari pasukan bela diri Jepang, JSDF, melompat dari pesawat dengan ketinggian ratusan meter bersama penerjun payung dari Amerika Serikat dalam latihan tahun baru tahunan. Pejabat JSDF menyatakan latihan bertajuk Lompatan Tahun Baru ini digelar di area latihan Narashino di Funabashi, Jepang Tengah. Latihan juga melibatkan pasukan terjun payung dari sekutu Jepang lainnya, termasuk Filipina dan Kanada. Pasukan terjun payung dari Brigade Lintas Udara 1 JSDF juga ambil bagian dalam latihan tempur mencakup pendaratan dari helikopter rotor ganda. Menteri Pertahanan Jepang Jenderal Nakatani turut hadir dan mengikuti latihan bersama para penerjun payung. Dunia dalam berita akan kembali dengan sejumlah informasi lain di antaranya. Perundingan gencatan senjata Gaza antara Israel dan Hamas telah selesai 90%. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya. Anda kembali menyaksikan Dunia dalam Berita. Perundingan gencatan senjata Gaza antara Israel dan Hamas telah selesai 90%. Sementara ribuan warga Israel melakukan protes terhadap pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan penanganan konflik di Gaza. Sebuah stasiun televisi Israel melaporkan perundingan gencatan senjata Gaza antara Israel dan Hamas yang diadakan di ibu kota Qatar, Doha, telah selesai 90% pada Sabtu waktu setempat. Stasiun televisi Israel juga melaporkan masih terdapat perbedaan pendapat mengenai transisi dari tahap pertama gencatan senjata ke tahap berikutnya. Hamas telah menuntut agar Israel memberikan komitmen yang jelas untuk melaksanakan perjanjian tahap kedua setelah selesainya perjanjian tahap pertama dan memastikan tidak dimulainya kembali operasi militer. Selain itu, kedua belah pihak mempunyai pandangan yang berbeda mengenai kata-kata dalam teks perjanjian. Israel dan Hamas terlibat dalam konflik mematikan setelah Hamas melancarkan serangan terhadap Israel Selatan pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan sekitar 250 orang disandra. Kementerian Kesehatan yang berbasis di Gaza mencatat sejak saat itu serangan Israel telah menewaskan lebih dari 46.500 warga Palestina di Gaza. Perundingan perdamaian tidak langsung antara Israel dan Hamas telah berlangsung dan terhenti dalam beberapa bulan terakhir dengan Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat sebagai mediator utama. Sekitar 2.000 warga Israel melakukan protes terhadap pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan penanganan konflik di Gaza pada Sabtu waktu setempat. Mereka menuntut diakhirinya perang di Gaza dan mengharapkan masa depan yang lebih baik bagi negara tersebut.
Para pengunjuk rasa membawa suar dan menyalakan api di gerbang Bekin di Tel Aviv dan protes berlanjut hingga malam hari. Salah seorang pengunjuk rasa menaruh harapannya pada Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump untuk mendorong pemerintah Israel membuat kesepakatan untuk mendapatkan kembali para sandera. Mediator melakukan upaya baru untuk mencapai kesepakatan guna menghentikan pertempuran di wilayah kantong tersebut dan membebaskan sisa sandera Israel yang ditahan di sana sebelum Trump menjabat pada bulan Januari. Mahkamah Konstitusi Korea Selatan akan mengadakan argumen lisan pertama pada Selasa 14 Januari 2025 dalam persidangan pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol atas deklarasi darurat militer. Kantor berita Korea Selatan Yonhap melaporkan bahwa pengacara Yoon Suk Yeol mengatakan presiden yang dimaksudkan itu tidak akan menghadiri sidang perdana pada Selasa. Setelah dimaksudkan pada 14 Desember, kekuasaan Yoon sebagai presiden ditangguhkan, namun ia tetap menjabat, mempertahankan kekebalannya dari sebagian besar tuduhan kecuali pemberontakan atau pengkhianatan. Mahkamah Konstitusi harus memutuskan dalam waktu 180 hari apakah akan memecat Yoon dari jabatannya atau menolak pemakzulan dan mengembalikan kekuasaannya. Jika Yoon dicopot atau mengundurkan diri, pemilihan presiden harus diadakan dalam waktu 60 hari. Anggota parlemen oposisi dari Partai Demokrat Jung Chung Rai dan Ketua Komite Legislasi dan Kehakiman Parlemen memimpin kasus untuk memecat Yoon. Penasehat Yoon diantaranya mantan juru bicara Mahkamah Konstitusi Bae Bo-yoon dan mantan jaksa Yoon Kap-keun. Yoon Suk Yeol mengejutkan negara tersebut dengan mengumumkan darurat militer untuk mengatasi kebuntuan politik dan membasmi kekuatan anti negara pada tanggal 3 Desember 2024. Namun dalam beberapa jam, 190 anggota parlemen telah menentang penjagaan tentara dan polisi serta memberikan suara menentang perintah Yoon. Sekitar 6 jam setelah keputusan awalnya, Yoon kemudian membatalkannya. Yoon dirundung skandal pribadi, oposisi yang pantang menyerah, dan perpecahan di dalam partainya sendiri di pertengahan masa jabatan 5 tahunnya. Penantang Presiden petahana Primovac yang didukung partai berkuasa memberikan suara dalam pemilihan Presiden Kroasia putaran kedua Sementara itu jelang pemilu Jerman, partai sayap kanan ekstrem Jerman AfD mencalonkan salah satu pemimpinnya Alice Weidel sebagai kandidat kanselir. Sedangkan kanselir Olaf Scholz yang didominasikan partai SPD yakin memenangkan pemilu. Tempat pemungutan suara pemilihan Presiden Kroasia putaran kedua antara Presiden petahana Zoran Milanovic dan penantang Dragan Primorac yang didukung partai berkuasa HDZ dibuka pada Minggu 12 Januari. Milanovic, kandidat oposisi dari Partai Sosial Demokrat, memenangkan suara terbanyak dalam pemilihan putaran pertama pada 29 Desember lalu, tetapi dengan dukungan 49,1%, kurang sedikit dari mayoritas untuk lolos satu putaran. Sementara kandidat yang didukung HDZ, Dragan Primorac, memenangkan 19,35% suara. Meskipun retorikanya populis, Milanovic dipandang banyak orang sebagai satu-satunya penyeimbang bagi pemerintah yang didominasi HDZ. Di masa jabatannya, ia memaksa 30 menterinya mundur di tengah tuduhan korupsi. Milanovic juga pernah berselisih dengan Perdana Menterinya mengenai kebijakan publik dan luar negeri serta mengkritik keras Uni Eropa dan NATO yang mendukung Ukraina. Partai sayap kanan ekstrem Jerman AfD mencalonkan salah satu pemimpinnya, Alice Weidel, sebagai kandidat kanselir pada Sabtu di Kongres Partai di kota Riesa, Jerman Timur. Dalam pidatonya usai pencalonan resminya, Weidel berjanji untuk menutup perbatasan, mengakhiri transisi energi, dan meninggalkan kebijakan iklim Uni Eropa, menyerukan waktu operasi yang lebih lama bagi pembangkit listrik tenaga batubara dan pembukaan kembali Nord Stream. AfD berada di posisi kedua dengan perolehan 21,5% dalam jajak pendapat INSA baru-baru ini, sementara CDU di posisi teratas. Sementara itu, Kanselir Jerman Olaf Scholz di Kongres Partai SPD berjanji akan memenangkan Partai SPD dalam pemilihan umum Jerman 23 Februari mendatang. Scholz secara resmi dinominasikan sebagai kandidat SPD untuk kanselir pada Kongres Partai tersebut. Scholz menekankan pemilihan umum mendatang sangat penting bagi arah masa depan Jerman.
Meksiko mengirim tim pemadam kebakaran ke Los Angeles, California, Amerika Serikat untuk membantu memerangi kebakaran hutan yang terus meluas. Sementara itu, petugas penyelamat hewan merawat hewan peliharaan yang dievakuasi dari kebakaran hutan di California. Dua pesawat yang membawa lebih dari 70 anggota pemadam kebakaran beserta peralatan mereka mendarat di Bandara Los Angeles, negara bagian California, Amerika Serikat pada Sabtu. Kedatangan mereka disambut Gubernur California, Gavin Newsom. Newsom menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan Meksiko dengan menekankan pentingnya kerjasama dan persahabatan internasional. Newsom mengatakan inilah yang dilakukan teman, harus saling membantu saat dibutuhkan dan saat terjadi bencana. Kontingen Meksiko diharapkan bergabung dalam upaya pemadaman kebakaran dalam waktu 36 jam setelah kedatangan. Kebakaran hutan yang telah memakan korban jiwa dan menghancurkan sekitar 10.000 bangunan itu terus meluas dan mengancam wilayah Los Angeles. Sementara itu, petugas penyelamat hewan merawat hewan peliharaan yang dievakuasi dari kebakaran hutan California. Sumbangan terus mengalir untuk hewan yang diselamatkan. Dokter hewan dan pekerja di Pasadena Human sejak kebakaran hutan California Selatan dimulai 7 Januari lalu. Video dari Pasadena Human menunjukkan hewan yang diselamatkan, sumbangan dan orang-orang yang bekerja tanpa lelah untuk menyelamatkan hewan. Fasilitas hewan, dokter hewan, dan organisasi penyelamat telah menerima dan membantu anjing, kuda, keledai, kambing, domba, dan hewan peliharaan lain yang terlantar akibat kebakaran yang sedang berlangsung bersama dengan pemiliknya. Lebih dari 400 hewan telah diterima oleh Pasadena Human. Organisasi itu telah menjadi tempat penampungan sementara bagi hewan-hewan saat pemiliknya mengungsi dari rumah mereka. Namun keadaan berubah seiring dengan meluasnya bencana yang menyebabkan 13 orang meninggal dunia, membakar lebih dari 39.000 hektar lahan, dan memaksa sedikitnya 153.000 orang meninggalkan rumah mereka. Dunia Dalam Berita masih akan kembali dengan informasi lain di antaranya. Pemain bertahan Manchester City Kyle Walker dikabarkan ingin meninggalkan Etihad di bursa transfer Januari 2025. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya. Anda kembali menyaksikan Dunia Dalam Berita. Pemain bertahan yang juga kapten Manchester City Kyle Walker yang dikabarkan ingin meninggalkan Etihad di bursa transfer Januari 2025. Disampaikan manajer Manchester City Pep Guardiola usai laga kontra Salford di Stadion Etihad, Manchester, Inggris. Kabar mengejutkan datang dari klub raksasa Liga Primer Inggris. Pelatih Manchester City Pep Guardiola mengkonfirmasi bahwa bek The Citizens, Kyle Walker, ingin meninggalkan Etihad di bursa transfer Januari 2025. Hal itu disampaikan Guardiola menanggapi pertanyaan tentang absennya Walker pada laga kontra Salford City di Piala FA yang berlangsung di Stadion Etihad, Manchester, Inggris. Guardiola mengaku Walker tidak dimasukkan dalam skuad di laga putaran ketiga Piala FA atas permintaannya yang tengah menjajaki opsi di luar negeri. Kyle Walker dikaitkan dengan kepindahannya ke klub asal Jerman, Bayern Munchen, setelah City meraih treble winner pada tahun 2023. Sebelumnya Kyle Walker bergabung dengan Manchester City dari Tottenham Hotspur dengan transfer sekitar 50 juta pound atau lebih dari 995 miliar rupiah pada tahun 2017. Selama berkiprah dengan Citizens, Walker telah menjalani 319 laga dan membantu Manchester City meraih 17 trofi, termasuk 6 gelar Liga Primer Inggris dan Liga Champions. Real Madrid dan Barcelona menggelar latihan menjelang final Piala Super Spanyol di Jeddah, Arab Saudi. Kedua tim optimistis dapat meraih trofi Piala Super Spanyol karena sedang berada dalam tren positif di berbagai kompetisi. Jelang duel klasik di final Piala Super Spanyol, Real Madrid dan Barcelona menggelar latihan di Jeddah, Arab Saudi. Kedua tim diperkirakan akan mempertahankan susunan pemain terbaiknya dengan menurunkan para pemain kunci mereka masing-masing. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti mengaku optimistis dapat meraih trofi Piala Super Spanyol
karena sedang dalam performa terbaiknya di awal musim ini. Sementara Barcelona merasa diuntungkan karena dua pemain kunci mereka, yakni Dani Olmo dan Pau Victor, sudah dapat bermain setelah mengalami kendala administrasi. Pelatih Barcelona Hansi Flick telah memikirkan sejumlah strategi untuk memenangkan duel El Clasico setelah belajar dari kekalahan mereka dari Los Blancos di laga final Piala Super Spanyol pada tahun lalu. Sebelumnya Real Madrid sukses melaju ke final Piala Super Spanyol setelah menang 3-0 atas Mallorca pada hari Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Sementara Barcelona melenggang ke laga final Piala Super Spanyol setelah menang 2-0 atas Athletic Bilbao di laga semifinal Piala Super Spanyol. Atlet slackline asal Estonia Jan Roos kembali mencatat sejarah dengan berjalan santai di antara Menara Jumeirah Emirates di Dubai. Atlet slackline asal Estonia, Jan Roos, kembali melakukan perjalanan jalan raya pertama di dunia. Ia berjalan santai di antara Menara Jumeirah Emirates di Dubai. Juara dunia 3 kali slackliners, Jan Roos menorehkan prestasi pada hari Jumat 10 Januari waktu setempat dengan menyelesaikan jalan antara Menara Jumeirah Emirates di Dubai. Pria berusia 32 tahun itu melintasi garis tinggi sepanjang 100 meter di ketinggian 274 meter dengan latar belakang cakrawala Dubai yang ikonik. Penampilannya menandai dimulainya edisi ketiga KTT 1 miliar pengikut, sebuah acara yang mengumpulkan 15.000 influencer atau pemengaruh dan pembuat konten media sosial terkenal secara global. Jan Roos mengungkapkan tantangan utamanya adalah tantangan teknis. Roos mengaku meski selama 15 tahun melakukan ini, namun ia tetap merasa takut karena setiap momen memiliki pengalaman berbeda-beda. Roos menilai untuk menemukan tempat yang tepat di kedua bangunan untuk memasang jangkar di garis tinggi merupakan suatu tantangan dan untuk mendapatkan akses ke titik-titik jangkar tersebut. Dan demikian Dunia Dalam Berita untuk malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Oki Satrial, selamat malam. Sampai jumpa.